Musada kayaknya sudah siap ya? Iya, Bu. Oke. Bu Musada, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji 2, Bapak Dr. Muhammad Saleh MAG, yang saya banggakan Ibu Musada, alhamdulillah hari ini diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti ujian kompleks. Semoga ujiannya berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal. Ibu sudah berdoa? Atau mau berdoa dulu? Ya, Oke, Bu. silakan berdoa dulu. Monggo, doa dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimulai, Bu, masih berdoa dulu. Oh iya, Bu. Ibu barangkali mau berdoa. Oke, cukup ya Bu ya, berdoanya jangan lama-lama, nanti waktunya habis. Oke, sudah siap Bu ya? Ya, Bu. Oke, silakan Ibu, nanti Ibu praktek mengajar 30 menit dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab lisan terkait dengan pengembangan pembelajaran, materi, serta nanti ada tes baca tulis Al-Quran di akhir 15 menit. Silakan, atau udah tempat saya silakan ke Bu Musada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, sangat baik. Alhamdulillah, luar biasa, sehat, cerdas, ceria. Allahu Akbar, yes. Allahu Akbar, yes. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian semua. Yang pertama, Mukarrohah, Mulahiko, Mukarromah, Manan, Muhammad Iwan, Muhammad Sahri. Ya, hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum materi pada hari ini kita mulai, kita terlebih dahulu mengingat pelajaran yang pada minggu lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang rukun Islam. Masih ingatkah anak-anak ada berapa rukun Islam? Oh iya, ada 5, bagus. Coba sebutkan satu persatu. 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, naik haji. Ya, bagus, tepuk tangan anak-anak. Kalian masih ingat semua ya? Dan untuk lebih kita mengingat dan menghafal rukun Islam, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu rukun Islam. 1, 2, 3. Rukun Islam itu 5 adalah: pertama, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, mendirikan sholat. Orang yang kaya menunaikan
hari bagi yang kuat. Bagus sekali lagi ya, suara yang keras. Yang lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Rukun Islam itu 5 adalah: pertama, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, mendirikan sholat. Orang yang kaya menunaikan zakat. Berpuasa adalah yang keempat. Pergi naik haji bagi yang kuat. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak, materi kita pada kali ini adalah tentang kita mengenal rukun iman, di mana nantinya diharapkan kalian semua bisa menghafal, mengurutkan, dan mendemonstrasikan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan rukun iman. Nah, sekarang Ibu punya pohon. Namanya pohon rukun iman. Pohon apa, anak-anak? Pohon rukun iman. Di mana pohon ini mempunyai 6 buah yang tertuliskan urutan iman, urutan iman. Ibu ambil 1 buah yang nomor 1. Ini warnanya kuning. Tertuliskan iman kepada Allah. Iman kepada siapa, anak? Kepada Allah. Bagus. 1 iman kepada Allah. Ulangi lagi, nak. 1 iman kepada Allah. Dilambangkan oleh buah jambu, warnanya kuning. Warna apa, sayang? Ya, warna kuning. Bagus. Ibu gantungkan lagi pada rantingnya. Terus Ibu ambil lagi buah yang nomor 2. Buah yang nomor 2 warnanya merah. Warna apa, sayang? Merah. Ya, bagus, warnanya merah. Tertuliskan iman kepada malaikat Allah. Pada siapa, sayang? Pada malaikat Allah. Ya, benar. 2 iman kepada malaikat Allah. 2 iman kepada malaikat Allah. Ibu gantungkan lagi pada ranting pohon rukun iman. Selanjutnya, Ibu ambil lagi buah yang nomor 3. Ayo perhatikan, ini warna apa, sayang? Iya, warna oranye. Ini buah jambu, warnanya oranye. Dalamnya ada tulisan iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. 3 iman kepada kitab Allah. 3 iman kepada kitab Allah. Tentukan lagi pada rantingnya. Terus Ibu ambil lagi buah yang nomor 4. Warnanya warna apa? Warna kuning. Ini warna kuning, sayang. Warna kuning berisi tulisan iman kepada utusan Allah. 4 iman kepada utusan Allah. 4 iman kepada utusan Allah. Ya, bagus.
Saya gantungkan lagi ya. Ibu ambil lagi. Yang nomor 5. Ini warnanya oranye. Warna apa sayang? Oranye. Ya, ini warna oranye. Di dalamnya ada tulisan iman kepada hari kiamat. 5 iman kepada hari kiamat. Yang nomor 5. Di sini ada tulisan iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, Ibu ambil lagi ya. Ini warnanya biru. Warna apa sayang? Warna biru. Ya, bagus, pintar sekali. Di mana dalam buah ini ada tulisan iman kepada takdir Allah. Iman kepada siapa? Kepada takdir Allah. Iya. Iman kepada takdir Allah. 6 iman kepada takdir Allah. Baik anak-anak, saya gantungkan lagi di sini. Dan untuk lebih kita mengingat dan menghafal guru iman, ayo kita nyanyi bersama-sama lagu Rukun Iman. 1, 2, 3. Ingat kawan, ingatkanlah selalu rukun iman, rukun yang 6 itu. Ingat kawan, ingatkanlah selalu rukun iman, rukun yang 6 itu. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir. Ya, bagus tepuk tangan. Ulang lagi ya, supaya kita lebih mengingat dan menghafal urutan-urutan rukun iman yang 6 ini. Keras lagi suaranya ya. Ayo, 1, 2, 3. Ingat kawan, ingatkanlah selalu rukun iman, rukun yang 6 itu. Ingat kawan, ingatkanlah selalu rukun iman, rukun yang 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir. Oke, terima kasih anak-anak. Ayo tepuk tangannya semangat dulu. Bagus. Baik, anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang rukun iman. Anak-anak mendengarkan dengan sesama ya. Duduknya yang rapi. Yuk, rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 1. Iman kepada siapa Nana? Iya, kepada Allah. Pintar semua. Terus yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada utusan Allah. 4. Iman kepada yang ketiga, iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada utusan Allah.
5. Iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada takdir Allah atau qada dan qadar Allah. Iman kepada Allah yaitu percaya sepenuh hati bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan pencipta alam, Maha Kuasa, Maha Penyayang, dan segala sifat maha lainnya. Untuk itu kita wajib beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Contohnya iman kepada Allah, kita harus melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Coba perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini. Ini contoh perilaku baik, di mana kita sebagai umat Islam harus melakukan sholat 5 waktu. Ini contoh kita sebagai bukti kita beriman kepada Allah. Sudahkah sholat semua anak-anak? Bisakah sholat di rumah? Iya, kalau belum bisa nanti minta bimbingan orang tua, minta diajarin ya. Nanti di sekolah kita praktek bersama-sama. Terus yang nomor 2, iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat selalu tunduk dan patuh atas perintah Allah dan tidak pernah sedikit pun membantahnya. Malaikat merupakan makhluk gaib, artinya tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia. Namun kita wajib iman dan percaya kepadanya. Dan jumlahnya pun kita tidak bisa mengetahui kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu jumlahnya ada berapa, itu kita tidak bisa mengetahuinya. Terus yang nomor, ini contohnya anak-anak. Perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini ya. Ada seorang pengemis, kemudian kita memberi sedekah kepadanya. Amal yang seperti ini, amal baik kita yang seperti ini akan dicatat oleh Allah. Kalau kita mengerjakan sesuatu pasti dicatat oleh Allah. Terus yang nomor 4, iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi sebagai pedoman umat manusia untuk hidup di dunia agar selamat dunia dan akhirat. Di mana kitab-kitab yang wajib kita ketahui ada 4. 1, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 3, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan 4, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nantinya kita akan pelajari bersama-sama di pertemuan berikutnya ya. Ini contohnya. Ini contoh iman kepada kitab Allah. Ada gambar anak mengaji Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman kita hidup di dunia. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita pelajari dan kita amalkan isinya. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sementara Rasul artinya utusan. Rasul Allah adalah utusan Allah yang mendapat wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas utama para Rasul adalah menyampaikan dan mengajarkan agama Allah kepada manusia, serta memberikan petunjuk agar tidak tersesat. Ini contoh iman kepada Rasul, contoh perilaku yang baik, merefleksikan rukun iman dengan merayakan Maulid Nabi. Ini contohnya anak-anak.
Terus yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti terjadi. Namun kapan terjadinya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ini rahasia Allah. Ya, ini contohnya air laut meluap, terus gunung-gunung runtuh, buminya terbelah, kita semuanya mati binasa pada hari kiamat nanti. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan dan menetapkan segalanya untuk manusia. Qada dan qadar adalah ketetapan Allah bagi makhluknya. Ketetapan Allah kadang berupa hal-hal yang baik, kadang berupa hal-hal yang buruk. Maka seorang mukmin harus meyakini pada dan tunduk pada ketetapan Allah baik maupun buruknya. Manusia tidak bisa menentukan segala sesuatunya. Manusia itu hanya bisa merencanakan dengan segala usahanya, dan manusia hanya bisa menerima dengan hati yang ikhlas ketika apa yang direncanakannya tidak sesuai dengan hasil usahanya. Baik anak-anak, kembali ke pohon rukun iman, ya. Ibu akan mencabut satu persatu pohon buah rukun iman ini, dan selanjutnya kalian nanti ibu tugaskan untuk menggantungkan buah ini pada rantingnya sesuai dengan urutannya. Terus ibu buat kelompok menjadi 3 kelompok. Anak-anak ya. Kelompok pertama saya beri nama kelompok mawar. Kelompok mawar ini diantaranya adalah mufarrohah dan mukarromah yang menggantungkan buah rukun iman ini pada rantingnya sesuai dengan urutan rukun iman. Seperti ini anak-anak, contohnya ya. Rukun iman yang pertama diurutkan pada ranting pohon yang pertama. Terus yang nomor 2 digantungkan pada urutan yang nomor 2. Dan begitu seterusnya ya. Terus kelompok yang kedua, ini anak-anak, ada gambar buah dan kotak. Kelompok yang kedua saya beri nama kelompok melati, yang dimana yang kelompok kedua ini yang mengerjakan Muhammad Sahri dan Manan. Kurang 7 menit ya, Bu? Kurang jelas ya, Bu? Oh iya. Kelompok yang kurang 7 menit. Nah, kelompok yang kedua ini menggunting. Terus kelompok ketiga, Hermanto dan Bapak dan Mulaiko. Kelompok yang ketiga ini menempel buah yang sudah digunting oleh kelompok kedua pada kotak yang tersedia. Ini tugasnya kalian berkelompok ya. Kelompok pertama menggantungkan buah rukun iman, yang kedua menggunting, dan yang ketiga menempel. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, Ibu akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini, yaitu mengenal rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada utusan. Yang keempat, iman kepada kitab Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada takdir Allah.
Dapat dipahami anak-anak? Ya. Dan untuk materi pada pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang malaikat Allah. Ya, malaikat Allah. Ya, ayo tepuk bersama-sama dulu untuk kita lebih semangat. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Allah. 2. Malaikat. 3. Kitab-kitab. 4. Utusan. 5. Hari kiamat. 6. Takdir Allah. Bagus, pintar semua. Pada pertemuan yang akan datang, Ibu beri tugas di rumah ya, menghafal rukun iman yang 6. Pada pertemuan yang akan datang, kalian sudah bisa menghafal rukun iman dari nomor 1 sampai nomor 6. Minta bimbingan orang tua ya, nantinya di rumah ya, belajar bersama orang tua. Terus kemudian pada pertemuan berikutnya kalian akan belajar menghafal rukun iman, menurutkan dari nomor 1 sampai nomor 6 secara mandiri. Apa sudah dipahami anak-anak? Ya, kalau sudah paham, Ibu tanya dulu ya. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6, iya bagus. 1 iman kepada siapa anak-anak? Kepada Allah, ya pintar semua, tepuk tangan. Terus yang nomor 2 iman kepada siapa? Malaikat, iya benar. Terus yang nomor 3 iman kepada kitab. 4 iman kepada siapa lagi? Utusan, iya. 5 iman kepada hari kiamat, ya. 6 iman kepada takdir, ya. Tepuk tangan semuanya. Sudah pintar semua. Ibu harapkan pada pertemuan berikutnya kalian sudah bisa menghafal dan mendapatkan iman mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Ayo kita tutup bersama-sama. Mengulangi menyanyi rukun iman ya. 1, 2, 3. Ingat kawan, ingatkanlah selalu rukun iman, rukun yang 6 itu. Ingat kawan, ingatkanlah selalu rukun iman, rukun yang 6 itu. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir. Ya, bagus, pintar semua. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa kesejahteraan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa kedua kelas. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulangnya ya. Jangan. Oke, waktunya habis ya Bu. Ya Bu. Waktunya habis ya. Cukup nggih. Ya. Ibu lagi hamil ya? Iya Bu. Berapa bulan? 7 bulan Bu. Ya jam doang ini Bu. Berapa? Ya 7 bulan Bu. Oh 7 bulan makanya. Duduk aja Bu. Duduk aja. Duduk aja. Ya Bu ya. Enggak apa-apa. Kasihan Ibu berdiri.
Monggo Pak Salik, saya persilakan terlebih dahulu. Monggo Bu Musa ada ya. Ya, Pak. Saya ingin tanya, mana dari kegiatan-kegiatan itu yang merangsang anak untuk berpikir? Ini Pak, melalui media pohon rukun iman ini. Ya, gimana caranya anak berpikir? Caranya anak-anak nanti disuruh satu persatu ke depan untuk menggantungkan buah rukun iman ini. Ini kan ada urutannya Pak. Kemudian di rantingnya juga ada urutannya. Nanti anak-anak disuruh mencari satu iman kepada Allah, terus digantungkan pada ranting yang sesuai dengan nomor buahnya Pak. Ya. Itu apa menantang? Itu kan sudah jelas. Iya. Yang sudah jelas kan mereka kan sudah tahu tanpa harus berpikir kan? Iya. Ya. Ada nggak yang lebih menantang lagi? Itu kan saya kira itu kan mengurutkan saja dan sudah jelas kan. Tinggal mencantol-cantolkan. Ada nggak yang lebih membuat anak itu berpikir otak yang untuk melakukan apa yang diminta oleh ibu? Menanyakan Pak satu persatu. Gimana pertanyaannya? Coba sebutkan rukun iman yang pertama itu apa anak-anak? Anak-anak kan berpikir apa ya yang pertama itu anak-anak di buahnya ini diacak Pak. Diacak disuruh mencari mana rukun iman yang pertama. Kemudian anak-anak mengacak buah ini dan mencari buah rukun iman yang pertama Pak. Ya. Mungkin dibalik Bu ya. Dibalik itu kalau ibu memberi contoh itu jangan dicelangkan sekalian, tetapi dirangsang anak untuk berpikir di mana di situ kemudian menemukan jawaban. Namanya kalau ibu memberikan contoh orang bersedekah itu termasuk iman yang rukun iman yang keberapa, itu jangan langsung ditarangkan, tetapi kemudian digiring anak itu kemudian sampai menemukan bahwa oh ternyata bersedekah itu termasuk bagian dari, tapi mereka yang berpikir dan kita yang iya Pak. Ya. Iya. Kemudian kalau ibu menjadi muridnya, kira-kira apa yang disuka dari yang dilakukan oleh ibu? Ibu menjadi muridnya ibu, kemudian mana yang menarik dari pembelajaran yang dilakukan oleh ibu? Dalam menyanyi itu Pak, anak-anak lebih suka menyanyi dan bertepuk-tepuk itu. Lebih semangat anak-anak. Ya. Di pelajaran. Ya, saya kira jangan menyanyinya, semuanya kan menyanyikan suka. Kegiatan yang mungkin berkompetisi, yang butuh mereka berpikir, itu menyenangkan. Ada yang salah, ada yang benar. Ya. Ya Pak. Seperti itu. Mungkin juga termasuk, mungkin akan ditanyakan sama Bu Siti, itu termasuk membuat indikator Bu Siti sama tujuan pembelajarannya. Monggo dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Salik. Bu Musa ada? Ya Bu. Silakan nanti dicermati RPP-nya ya dari pembelajaran. Gimana Bu? Nanti silakan dicermati RPP-nya ya. Dari pembelajaran yang Ibu praktikkan dengan RPP-nya. Alhamdulillah sudah sesuai, urutannya sudah sesuai dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Ibu tuliskan di RPP. Ya, ini ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan indikator. Setiap indikator itu kan harus mengandung kata kerja operasional, atau yang disingkat dengan KKO. Kira-kira ada berapa KKO yang harus digunakan dalam satu indikator? Satu Bu, satu indikator. Satu, oke. Silakan dicek indikator yang ketiga Ibu. Yang ketiga, mengenal dengan cermat dan mengurutkan dengan cerdas. Ya ini salah ya Bu ya. Ada dua ya Bu. Bukan, jadi itu lebih baik disendirikan. Jadi ada 3.1.1 yaitu mengenal dengan cermat tentang rukun iman. Kemudian 3.1.2
mengurutkan dengan cerdas Oh, dan tentang rukun iman. Jadi disendirikan gitu ya. ya Bu. Kemudian Dipisah ya Bu. yang berikutnya indikator keempat, adakah kata kerja operasionalnya? Fasih, Fasih apakah termasuk kata kerja? menghafal Bu, menghafal. Oke. Ya, jadi fasih dalamnya nggak usah dituliskan, langsung Oh aja iya iya iya. menghafal. Menghafal apakah termasuk KKO-nya KD 4? KD 4 itu tentang apa, Ibu? Tadinya Tentang ranah apa? ranah ibadah. Keterampilan. Ranah Keterampilan. keterampilan. Kata kerja yang sesuai dengan ranah keterampilan itu apakah cocok dengan yang Ibu tuliskan di indikatornya Ibu? Oh, Menghafal rukun 6 apakah itu termasuk KKO-nya keterampilan? tidak mungkin. Nah, Ya. tidak ya. Ya. Jangan tidak mungkin ya, Iya, salah. iya. Menghafal itu kan berhubungan dengan kognitif toh, Ya. pengetahuan, bukan termasuk keterampilan. Jadi sesuaikan ketika memilih Memilih. Suaranya kedengaran Bu. Halo, sinyal saya hilang, Bu. Ya, Dengarkan ya? Ya. Halo. Ya Bu ya. Halo. Ya ya. Bagaimana cara Ibu dalam membuat rumusan tujuan pembelajaran? Harus ABCD ya Bu. ABCD, oke. Ya. Apa itu ABCD, Bu? Audience, behavior, condition, dan degree. Oke, coba dilihat di tujuan pertama. Saya mau tanya yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana yang C, dan yang mana yang D. Yang A, peserta didik. Oke, terus yang B? Yang B, melafalkan ke-6 rukun iman. Oke, terus yang C? Degree. C, condition. Dengan berurutan. Terus yang D? Secara mandiri. Oke, ya. Nah, sebenarnya AB-nya betul, Bu. C-nya yang salah. ABD-nya betul, C-nya kalau tepat. C-nya kondisinya itu pada di awal, setelah guru menuntun dalam membaca, lah itu C-nya ya. Oke, berikutnya untuk fakta. Di materi kan ada fakta, ada konsep, ada prosedural. Fakta itu apa, Bu? Fakta itu sesuai dengan kenyataan. Kenyataan. Kalau materinya Ibu ini tentang rukun iman, faktanya apa aja, Ibu? Faktanya iman kepada Allah itu seperti apa, terus iman kepada malaikat juga seperti apa, dijelaskan pada anak-anak sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Faktanya saja, enggak usah ke konsep, faktanya saja. Karena nanti kan materi ini kan dibedakan, ada fakta, ada konsep, ada prosedural. Ya. Kita harus bisa membedakan apa itu fakta, apa itu konsep, apa itu prosedural. Faktanya saja dulu yang saya tanyakan. Faktanya itu rukun iman ada 6. Ya. Udah itu aja. Oke, dilihat di RPP-nya Ibu. Ya. Ibu sudah menentukan fakta. Faktanya yang pertama iman kepada Allah. Yang menjadi urutan pertama dan poin terpenting dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Apakah itu fakta, Ibu? Karena Ibu di situ menyebutkan definisi-definisi juga. Ada ayat-ayat Al-Qur'an juga, ya. Jadi, yang ada definisinya nanti dipindahkan ke konsep. Oh, definisinya dipindah konsep ya, Bu ya. Jadi nanti langsung aja faktanya apa, iman pada Allah sudah selesai, kemudian apalagi iman kepada malaikat sudah selesai, nggak perlu dijelaskan, nanti penjelasannya ada di konsepnya. Nanti iman pada Allah itu apa, rukun iman itu artinya apa,
gitu ya. Jadi itu yang di fakta. Selanjutnya Ibu di sini menggunakan pendekatan saintifik ya. Apa Ya. Ibu yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Yaitu pendekatan melalui 5M itu menanya, Oke. mengamati, ya, Heeh. Heeh. mengomunikasikan, Terus betul. Kurang 2. mendemonstrasikan, menganalisis. Yang 2 terakhir kurang tepat. Mengasosiasikan dan mengkomunikasikan, mengkolaborasi. Kolaborasi ya. Oke. Di langkah-langkah pembelajaran Ibu, apakah sudah Ibu tuliskan yang mana yang mengamati, yang mana yang menanya, mana yang sudah ada? Di RPP ya, Bu? Iya, sudah ada. Tidak dicantumkan, Bu. Nah, coba saya tanya sekarang, yang mana yang bagian mengamati? Tadi yang mengamati. Coba dibaca RPP-nya aja, RPP-nya dibaca, dicari di kegiatannya yang mengamati yang mana. Satu aja wes mengamati itu aja. Nanti yang lainnya silakan diidentifikasikan sendiri. Satu aja yang mengamati yang mana. Yang dimengenalkan pohon rukun iman itu, Bu. Anak-anak melihat pohon rukun iman. Oke. Nanti yang lainnya silakan diberi keterangan ya. Ya, Bu. Berikutnya kita tanya jawab. Ya sudah, Mas Alik. Mas Alik. Pak, monggo PTQ, Pak. PTQ, ya. Iya. Bu Musa ada ya? Ya, Bu. Ya, Pak. Bu Musa ada. S1-nya di mana? Di IAIN Pamekasan. Pamekasan. Jurusan apa? Madura, Pak. Jurusan PAI. Jurusan PAI ya? Ya. Oh ya. Oke. Bu Musa ada bisa ngaji enggak? Ya, bisa, Pak. Bisa ya? Oke, ini hanya ingin tahu saja. Kalau di TK ya, TK itu surat yang paling sulit itu surat apa? Yang harus dihafalkan oleh anak-anak TK? Yang paling sulit kalau di kelas At-Takasur, Pak. At-Takasur. Ya. Surat Al-Alaq itu juga dihafalkan juga ya? Al-Alaq. Kalau apa itu? Ya ayyuhal kafir itu surat apa itu? Surat Al-Kafirun itu, Pak. Al-Kafirun ya. Gimana? Bisa Mau dibaca ya, Pak? coba. Ya, jangan dibaca, dihafalkan saja. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu maulanal azim. Oke, coba tolong dibuka juz 30 ayat pertama. 10 ayat Surat saja. apa, Pak? Juz 30 ya, surat An-Naba ya. Ya, Pak, sudah, Pak. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا Cukup, Bu. وهاجا. Cukup, Bu. Saya saja. Kebanyakan itu, Bu. Oke, ya. Tadi kol-kolahnya yang kayaknya kurang. Silakan dilanjutkan, Bu Siti. Coba disebutkan, Bu, tajwidnya di ayat pertama saja, Bu. Silakan, Bu. Amma itu bacaan guna. Terus dia tasaaluna mat wajib mutasil. Sudah? Terus anin Ada lagi? Madim itu bacaan Enggak, guna. ayat pertama aja. Oh, Ayat pertama aja. ada guna. Sudah itu aja. Cuma dua Pak berarti. Ya, dan memang Cuma dua aja. Ya. Kalau ada doma ketemu wau bacaan apa? Gimana, Bu? Doma ketemu wau bacaan apa? Oh, matobi'i, Bu. Ya, matobi'i. Ada tiga, Bu. Ya. Oke, ya cukup. Oke, terima kasih Bu Bu Musada. Saya cukupkan untuk ujian komprehensifnya karena sudah melebihi waktunya. Semoga sukses ujiannya, untuk berikutnya semoga lancar, diberi kemudahan, amin. Kami selaku Dewan Penguji mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.